Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umratul Nada, NIM 19043029. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Big Data, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan dan jawaban bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa sih pertanyaan dan jawabannya. Simak video ini sampai selesai. Nah, kita masuk kepada pertanyaan yang pertama, yaitu is big data really a problem on its own, or are the use, control, and security of the data the true problems? With specific examples to support your answer. Apakah big data benar-benar menjadi masalah tersendiri, atau apakah penggunaan kontrol dan keamanan data merupakan masalah yang sebenarnya? Berikan contoh spesifik untuk jawaban Anda. Nah, big data bukanlah masalah, namun dengan adanya big data memunculkan beberapa masalah seperti penggunaan, kontrol, dan keamanan data. Sebenarnya big data itu sendiri merupakan aset yang berharga dan aspek-aspek yang penting bagi sebagian besar perusahaan. Dan big data juga memudahkan perusahaan dan membuat perusahaan bisa menjangkau lebih luas data yang diperlukan. Nah, di sini masalahnya itu bukan terletak pada big datanya, namun terletak pada masalah penggunaan, kontrol, dan keamanan data. Seperti apa masalahnya? Yang pertama yaitu keamanan data yang kurang. Nah, keamanan data yang kurang ini merupakan salah satu masalah yang krusial, sehingga perusahaan benar-benar harus mempertimbangkan pendekatan untuk mengamankan big data ini dengan melibatkan pemahaman tentang data yang dimiliki, mengaudit data yang dimanipulasi, dan mengontrol hak pengguna. Selain itu, diperlukan tata kelola data dan keamanan data yang dimulai di awal proyek. Nah, karena itu perusahaan yang memiliki big data harus memiliki keamanan yang ketat, karena bisa saja data tersebut dibobol atau dicuri dan disalahgunakan. Dan yang kedua yaitu pertimbangan biaya. Pertimbangan biaya ini maksudnya di sini adalah perusahaan harus melakukan perencanaan mengenai biaya teknis, namun juga tidak melupakan tentang anggaran biaya di luar biaya teknis. Perusahaan atau bisnis perlu merancang anggaran biaya teknis ini untuk mengembangkan keterampilan, pelatihan, dan manajemen organisasi yang dapat membawa perubahan biaya pada pemanfaatan big data tersebut. Nah, selain itu, dalam pertimbangan biaya yang dikeluarkan untuk teknis dan operasional big data itu merupakan biaya yang cukup besar, sehingga perusahaan harus menggunakan big data dengan efektif dan efisien. Yang ketiga itu kontrol penggunaan. Kontrol penggunaan di sini yaitu perusahaan harus mengontrol penggunaan data pada big data, sehingga tidak ada pihak-pihak yang tidak berwenang mengakses data tersebut. Seperti manajemen harus membuat kontrol pengawasan terhadap penggunaan data, sehingga risiko untuk kebocoran data itu diperkecil. Pertanyaan yang kedua yaitu what are the implications of having incorrect data point in your big data? What are the implications of incorrect or duplicated customer data? How available are decisions that are based on validity information derived from incorrect data? Apa implikasi dari memiliki big data yang salah di big data Anda? Apa implikasi dari data pelanggan yang salah atau terduplikasi? Seberapa berharganya keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Nah, jika terjadi kesalahan input informasi, maka risikonya itu sangat besar, karena secara otomatis kita salah menafsirkan informasi. Nah, apalagi informasi tersebut terkait tentang pelanggan, misalnya data yang tercatat salah mencatat nominal piutang pelanggan atau nominal utang pelanggan.
jika kelebihan catat maka akan merugikan pelanggan dan bisa juga merugikan perusahaan sendiri. Jika kesalahan yang lebih fatal terjadi, maka pelanggan bisa tidak mempercayai kita sehingga nama perusahaan kita akan buruk. Selain itu, big data ini adalah berguna untuk menumbuhkan keunggulan kompetitif, mempengaruhi performa bisnis dan memacu tumbuhnya inovasi dan perbaikan. Biasanya di industri model 3V digunakan untuk menggambarkan big data, yaitu 3V: volume, velocity, and variance. Maka kesalahan sedikit saja dalam big data dapat mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil, sehingga risiko yang sangat besar ini akan menyebabkan kesalahan penafsiran informasi dan merugikan berbagai pihak. Pertanyaan yang ketiga yaitu explain why master data management is so important in companies that have multiple data sources. Jelaskan mengapa manajemen master data sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Nah, kenapa sih master data itu penting? Karena master data dapat menganalisis data yang tepat dan akurat, dan juga master data juga mencegah kehilangan data tersebut. Nah, dalam master data kita memerlukan MDM atau Master Data Management, yaitu menggabungkan aplikasi bisnis, metode manajemen informasi, dan alat manajemen data untuk mengimplementasikan kebijakan, prosedur, infrastruktur yang mendukung penangkapan, integrasi, dan penggunaan bersama data master yang akurat, tepat waktu, konsisten, dan lengkap. Dalam implementasinya, data master ini digunakan data master yang konsisten, akurat, terkini, relevan, dan kontekstual untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda-beda di lintas aplikasi dan divisi organisasi. Dan selanjutnya, data akan menghasilkan informasi yang tepat dalam bentuk yang tepat kepada orang dan pada waktu yang sesuai. Implementasi master data ini yang sukses akan menghasilkan peningkatan yang signifikan pada efisiensi operasional, pelaporan, dan pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Lanjut, yang keempat itu what is a virtualization and how has it helped drive the big data era? Apa itu virtualisasi dan bagaimana hal itu mendorong era data besar? Virtualisasi data adalah proses mengabstraksi berbagai sumber data melalui satu lapisan akses data yang memberikan informasi terintegrasi sebagai layanan data kepada pengguna dan aplikasi secara real-time atau mendekati real-time. Virtualisasi data sendiri memungkinkan bisnis untuk mengakses data internal dan eksternal tanpa harus mengetahui bagaimana atau di mana data disimpan. Pengguna dapat mengakses data terstruktur dan tidak terstruktur hanya dengan mencari istilah bisnis yang umum. Nah, dengan demikian virtualisasi data dapat memberikan kenyamanan juga bagi para penggunanya. Pertanyaan yang kelima yaitu what is a distributed computing and how has it helped drive the big data era? Apa itu komputasi terdistribusi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar? Komputasi terdistribusi merupakan bidang ilmu komputer yang mempelajari sistem terdistribusi. Sebuah sistem terdistribusi terdiri dari beberapa otonom komputer yang berkomunikasi melalui jaringan komputer yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, sehingga sebuah program komputer yang berjalan dalam sistem terdistribusi disebut program yang didistribusikan. Dan didistribusikan program adalah proses penulisan program disebut komputasi terdistribusi juga menghasilkan
oleh satu komputer. Nah, selanjutnya yaitu why would a business be data rich but information poor? Mengapa bisnis menjadi kaya data tapi miskin informasi? Nah, sebuah perusahaan memiliki begitu banyak data yang dikompilasi, namun akan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan informasi yang tepat yang berguna untuk klien tertentu. Manajer harus mengirimkan permintaan info ke departemen BIS, di mana seseorang akan mengumpulkan data tertentu. Terkadang data yang diperoleh tidak sesuai, sehingga informasi tidak bisa diambil dari data tersebut, atau data yang didapat tidak memenuhi informasi yang akan diberikan atau informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk kliennya. Sehingga dengan demikian perusahaan memiliki banyak data namun tidak memiliki sedikit informasi yang berguna dan bisa dipergunakan. Selanjutnya yaitu what is a data warehouse and why would business want to implement one? Apa itu gudang data dan mengapa bisnis ingin menerapkannya? Nah, gudang data adalah sistem yang menyimpan dari database perusahaan serta sumber eksternal. Platform data warehouse berbeda dari database operasional karena warehouse ini menyimpan informasi historis sehingga memudahkan para pemimpin bisnis untuk menganalisis data selama periode waktu tertentu. Platform data warehouse juga mengurutkan data berdasarkan materi pelajaran yang berbeda seperti pelanggan, produk, atau aktivitas bisnis. Salah satu fungsi data warehouse ialah menyimpan fakta dan statistik yang kredibel dan pembuat keputusan akan dapat mengambil informasi berdasarkan kebutuhan pribadinya. Dan selain itu, warehouse membantu membuat keputusan yang strategis. Data warehouse juga memiliki peran yang penting dalam segmentasi pemasaran, manajemen inventaris, manajemen keuangan, dan penjualan. Baiklah, kita akan masuk kepada kasus-kasus. Yang pertama yaitu define the problem, describe in this case how serious a problem is it. Tentukan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini seberapa serius masalah itu. Nah, berdasarkan kasus tersebut, penampakan massal yang dilakukan oleh Kelly terhadap para jemaat yang berkumpul untuk kebaktian Minggu pagi di Texas. Serangan yang dilakukan Kelly tersebut berupa penembakan massal dengan menggunakan senapan semi otomatis Ruger AR-556. Dalam beberapa menit, Kelly telah membunuh 26 orang dan melukai 20 lainnya. Kelly kemudian ditemukan tewas di SUV-nya dengan luka tembakan yang ditimbulkannya sendiri. Nah, tindakan Kelly ini tercatat sebagai penembakan massal paling mematikan oleh seorang individu di Texas. Yang menjadikan masalah utama dalam kasus ini adalah kegagalan dalam mencatat data atau informasi penting. Dalam sistem peradilan, penyimpanan catatan tentang perilaku buruk sebelumnya sangat penting. Jika sistem gagal mencatat informasi ini dalam database, akan ada konsekuensi berat. Masalah lainnya yaitu kurangnya pemeriksaan kredensial oleh dealer senjata api berlisensi federal terhadap Kelly. Sebenarnya, Kelly dilarang oleh hukum untuk membeli atau memiliki senjata api dan amunisi karena hukuman kekerasan dalam rumah tangga tahun 2012 di pengadilan militer. Saat dia bertugas di Angkatan Udara AS, sistem pemeriksaan instan nasional atau NICS harusnya menandai setiap pembelian senjata potensial yang termasuk dalam berbagai kategori yang melarang penjualan, termasuk buronan, penjahat yang dihukum, atau mereka yang dicatat secara tidak hormat dari militer. Kasus yang kedua yaitu what management, organizing, and technology factor contribute to this problem. Faktor manajer, organisasi, dan teknologi apa yang berkontribusi terhadap masalah ini? Yang pertama, kontribusi manajemen.
Kurangnya komunikasi dalam pembaharuan screening latar belakang FBI. Dalam kasus ini, kontrol yang memadai pemeriksaan latar belakang, database, NCIC, dan tidak tersedia untuk mencegah Kelly membeli senjata. Yang kedua, kontribusi organisasi. Organisasi tidak membuat garis besar situasi kritis yang efek seharusnya ditunjukkan dalam catatan database penyaringan FBI. Organisasi perlu mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah dan menentukan rutinitas yang lebih baik untuk input dan pengeditan. Dalam pengelolaan data perlu dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa data dalam database organisasi akurat dan tepat dapat diandalkan. Karena data yang tidak akurat, tidak tepat, atau tidak konsisten dengan sumber informasi lain menyebabkan keputusan yang salah atau bahkan kemungkinan hasil yang berbeda. Yang ketiga, kontribusi teknologi. NCIC adalah clearinghouse elektronik untuk data kejahatan yang dapat disadap oleh hampir setiap badan peradilan pidana di seluruh negeri. Hal ini membuat sistem sempurna untuk menjalankan pemeriksaan latar belakang dan laporan dengan cepat. Satu-satunya kekurangan yang mungkin terjadi adalah jika data ini nantinya tidak digunakan secara efektif. Selanjutnya, what is the political and social impact of incomplete record keeping in the FBI, NCIC, and NICA's database? Apa dampak politik dan sosial dari pencatatan yang tidak lengkap dalam database FBI, NCIC, dan NICS? Dampak politiknya yaitu pencatatan yang tidak lengkap dalam database FBI, NCIC, and NICS, di mana pemeriksaan senjata sistem pemeriksaan latar belakang kriminal internasional saat ini, program investasi latar belakang keamanan nasional yang bergantung bertampak pada keandalan dan kualitas persetujuan dan proses putusan, sehingga mempengaruhi peraturan pemerintah tentang apa yang harus dicatat di NICS. Hal ini akan mempengaruhi kebijakan dan proses untuk mengelola ketersediaan kegunaan, integrasi, dan keamanan data. Dampak sosialnya yaitu dampak yang terjadi pada sosial dari pencatatan yang tidak lengkap, yaitu membuat salah menilai dalam kasus. Orang percaya bahwa basis data pencatatan nasional menyediakan sumber data dan mengumpulkan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan dan kelengkapan informasi catatan yang bergantung pada catatan yang sama, yang akan mengalami kesenjangan yang mengakibatkan konsekuensi yang berpotensi bencana. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang big data, questionnya dan answernya. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan memahami beberapa materi yang telah saya jelaskan di video kali ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di next video. Bye.